Perkenalkan, nama saya Sina Fajriani Hertianti dengan NCM 253402111081. Perkenalkan, nama saya Indah Permatasari dengan NCM 253402111082. Perkenalkan, nama saya Novacia Pravita dengan NPM 253402111083. Perkenalkan, nama saya Madina Zahra dengan NCM 253402111084. Perkenalkan, nama saya Windy Widianingsi dengan NPM 253402111085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya mewakili rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai KPH pasal 22. KPH pasal 22 adalah pajak yang dikenakan untuk perdagangan barang seperti impor dan pembelian oleh instansi tertentu. Pajak ini sangat penting karena dapat membantu meningkatkan penerimaan negara dan mengawasi kegiatan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat lebih lanjut mengenai KPH pasal 22. Berdasarkan regulasi Direktorat Jenderal Pajak, PPh pasal 22 adalah bentuk pemungutan pajak atas kegiatan usaha di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Uniknya, DJP mendesain pajak ini sebagai sistem prepaid atau cicilan pajak bagi wajib pajak di tahun berjalan. Jadi, bukan sebagai beban tambahan, melainkan setoran di muka yang bisa dikreditkan. Lalu, siapa sih sebenarnya yang berwenang dalam memungut pajak ini? Nah, Direktorat Jenderal Pajak sudah menunjuk pihak-pihak tertentu sebagai pemungut pajak. Di antaranya itu ada Bank Devisa dan Bea Cukai yang memungut pajak untuk transaksi impor. Ada bendaharawan pemerintah khususnya untuk pembelian melalui APBN. Dan terakhir ada badan usaha tertentu seperti BUMN dan perusahaan di industri seperti kertas, semen, dan otomotif saat mereka menjual produknya. Jadi, bukan hanya pemerintah pusat saja yang sebagai pemungut pajak, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang sudah dipilih secara resmi. Nah, kawan pajak, beda objek, beda tarif. Impor API, angka pengenal impor 2,5% dari nilai impor. Pembelian barang, bendahara 1,5% dari harga beli. Industri otomotif 0,45% dari DPP, dasar pengenaan pajak. Jika tidak memiliki NPWP, nilai pokok wajib pajak, maka siap-siap dikenakan tarif 100% lebih tinggi dan sanksi administratif. Sebagai contoh, dan supaya lebih konkret, mari kita simulasikan. Universitas Siliwangi melakukan pengadaan 10 unit komputer dari CV Majajaya. Total nilai kontrak adalah Rp22.200.000. Angka ini sudah termasuk PPN 11%. Ingat, PPh 22 dihitung bukan dari total nilai kontrak, melainkan dari DPP atau dasar pengenaan pajak. Selanjutnya, mari kita hitung dari contoh kasus sebelumnya. Pertama, kita cari DPP-nya terlebih dahulu. Rp22.200.000 dibagi 1,11 sama dengan Rp20 juta. Kedua, terapkan tarif bendahara. 1,5% dibagi 1,5% dikali Rp20 juta, hasilnya adalah Rp300.000. Bendahara akan memotong jumlah tersebut dan memberikan bukti pungut kepada CV Majajaya sebagai bukti pelunasan pajak. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa PPh pasal 22 bukan hanya tentang sekedar pajak saja, tapi pajak ini sangat penting bagi negara kita karena dapat membantu meningkatkan perekonomian negara dan membantu mengawasi kegiatan perdagangan. Semoga penjelasan kali ini dapat menambah pemahaman bagi kita semua bahwa pajak itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.